ngomong-ngomong soal usia 55, katanya ini semakin tebal pendewasaannya. Pernah Jeremy juga cerita bahwa seorang Jeremy Thomas ini pernah ada fase di mana dia pemalu dan ada introvert. Oh, oh bukan pemalu ya. Tadi katanya iya masih pemalu. Sampai sekarang. Enggak, itu umur berapa tuh ngerasa ada? Sebenarnya gini. Kepercayaan diri saya itu terbangun pada saat saya masuk di dunia showbiz. Tapi waktu saya SD, SMA dan SD, SMP, SMA, saya bukan pribadi yang ekstrovert gitu, yang banyak. Sampai sekarang saya masih introvert. Masih introvert. Saya masih bisa makan sendiri, saya bisa traveling sendiri, saya masih bisa menikmati diri saya sendiri. Selama itu ada alam dan ada binatang. Tapi kemampuan bersosialisasi itu tumbuh dan besar menjadi lebih baik pada saat saya di showbiz. Karena memang di faktanya kita bertemu ratusan orang, ribuan orang, kita ketemu media dan etc. Tapi sebelumnya saya bukan pribadi Jeremy yang seperti ini, kata teman-teman sekolah saya. Oh, beda banget. Dulu pernah ada momen-momen apa nggak yang mengingatkan bahwa Jeremy itu nggak kayak gini dulu, sempat ada, ya pasti kita ngelewatin fase itu sih, agak kurang pede gitu-gitu. Iya, banyak sekali. Maksudnya dari segi akademik saya bukan anak yang berhasil secara akademik di SD dan di SMP dan di SMA. Pernah turun kelas? Ya, dulu namanya naik percobaan lah. Naik percobaan. Dan karena waktu itu kategori nakalnya saya itu kan masih naik motor, telat datang ke sekolah, seragamnya nggak baik, which is menurut saya itu jauh lebih sehat daripada kenakalan yang sekarang. Tapi setelah saya pelajari, dulu itu saya seperti itu, dan pada saat saya tiba-tiba duduk di bangku kuliah, saya selesai 4 tahun. Lalu saya ambil master degree saya juga selesai dengan bukan dengan cepat, dengan nilai yang cukup baik. Lalu saya evaluasi dong, ternyata saya lihat metode pendidikan saya zaman dulu tuh mungkin nggak fit dengan saya. Yaitu metode yang satu arah. Kalau kuliah kan 2 arah. Iya, ada diskusi dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Yang berikut kita mau tanya-tanya. Ini ingin tahu point of view seorang Jeremy Thomas untuk pembahasan berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang apa? Ini viral fenomena trophy wife ya. Istri-istri yang kelihatannya itu pagi antar anak, sore siang-siang pilates dulu, habis itu sebelum jemput anak ketemu dulu ngopi dulu ya kan, atau enggak kalau enggak sore nanti pilates, terus habis itu padel. Nah ini nggak salah kan? Aku dulu kayaknya trophy wife juga. Trophy wife itu maksudnya istri yang sibuk atau istri pajangan? Nah, ya beda. Istri pajangan tuh kayak gimana? Ya, mau tanya dulu, trophy wife di sini. Trophy wife maksudnya apa? Istri yang kelihatannya hidupnya enak-enakan aja gitu, kayak tidak mengerjakan, dimanjakan banget, ditaruh di rumah mewah dengan sangkar emasnya. Kamu tanya opini aku. Iya. Maksudnya setuju apa tidak setuju? Setahu gua, tidak semua perempuan yang sibuk seperti itu atau terkesan sibuk seperti itu bukan berarti mereka bukan istri yang baik ya. Bukan istri yang tidak bukan istri yang bukan berarti yang jelek. Bisa jadi itu untuk mengisi aktivitas mereka pada saat mereka merasa bahwa gue sudah mengerjakan pekerjaan rumah dan suami gue juga tidak menuntut. Ini kembali ke pasangan, komitmen pasangan masing-masing. Jadi saya nggak bisa menjudge itu baik apa tidak baik dari penampilan luar mereka. Baik, itu kan biasanya yang kayak gitu tuh kegiatannya biasanya ada beberapa yang memang sama suaminya udah jangan kerja, di rumah aja ngurus anak. Jadi kegiatannya antara lain itu, tapi kan fasilitas semua dipenuhin gitu. Kalau buat aku sih ya, kalau bisa begitu mah asik ya kan, dengan senang hati ya dong, kan tinggal gini aja ya kan, suami yang bayar semuanya, kita tinggal padel sama pilates. Ya, pilihan kan? Pilihan betul-betul. Apalagi padel kan mau dipajakin juga. Oke, yang berikutnya ketika kesetiaan tak dibalas. Ini ada cerita tentang kuli bangunan gitu yang dia kerja keras banget, mengantar istrinya untuk sampai jadi sarjana, jadi PNS, tapi kemudian istrinya menceraikan dia dengan alasan perbedaan status. Air susu dibalas air tuba. Ya, ternyata yang bisa air susu dibalas air tuba bukan cuma laki-laki ya, perempuan juga bisa. Astaga. Kalau memang ceritanya seperti itu, saya rasa mungkin
alam universe akan memberikan teguran kepada wanita tersebut. Di kemudian hari mungkin. Oke. Karena suaminya kerja pakai keringat, Iya. banting tulang kan buat dia. Iya. Ya, tapi mungkin kalau dari sisi lain kita lihat ya bahwa kadang-kadang tuh kalau perbedaan pengetahuan, pergaulan yang terlalu jauh antara suami dan istri itu seringkali juga menimbulkan masalah. Intellectual gap memang menjadi faktor yang sangat penting terutama buat para wanita, karena mungkin pasangan itu bukan hanya sebagai pasangan di rumah, tapi mereka juga pingin ngobrol, pingin bercerita, intelektual koneksinya juga mesti penting. Cuman kalau saya lihat kasus itu kan kasuistik sekali. Iya. Itu nggak bisa digeneralisasi. Itu kan betul-betul banting tulang buat kamu, tiba-tiba kamunya menjadi ini, habis itu tinggal dengan alasan perbedaan status. Kemana aja kemarin waktu nikah ya. Oke, nanti jadi kita akan ngobrol lagi pertanyaan pernah nggak pernah melakukan hal-hal berikut ini. Tapi nanti kita undang satu bintang tamu kita lagi, ada Zora Vidianata. Ini sekolahnya mau S3 tapi belum dapat izin dari suami. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tim bersama Nana Mirdad dan Naysila Mirdad tahun 2005 ini perlakuan kurang mengenakan. Seorang penulis naskah pada November 2008 dan dikaruniai 2 anak. Pasangan yang menulis novel berjudul Titip Bunda di Surgamu ini, cerita novelnya akan dijadikan film layar lebar yang dibintangi oleh Zora, Ikang Fauzi, dan Meriam Bellina. Perempuan lulusan S2 Aktuaria di Universitas Indonesia ini pernah belajar tentang inovasi saat magang di Swedia hingga memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri saat pemilu 2024 di Dapil Kota Depok dan Bekasi, namun gagal. Aku akan bikin, pasti gue akan jago masak.